selamat pagi. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Aduh, selamat pagi Pak Heru. Nah, kita sekarang ditemani sama siapa ya? Ini ya Pak Heru ya? Ini kita ditemani anak-anak dari kelas 4. Ini Bu Novi, ada Theo. Halo Theo. Halo Theo, Halo, Theo. selamat pagi. Selamat pagi Theo. Sehat ya Theo ya. Juga satu lagi nih Bu Novi, kita akan ditemenin sama Tata. Oke, Halo Tata. hai. Halo Tata, selamat pagi. Halo Bu Novi. Selamat pagi, sehat-sehat semuanya ya. Kembali lagi bersama kami di Renungan Pagi SD Putra Nirmala Jalan Dr. Stomo nomor 33 Cirebon. Waduh, jadi sekarang kita mau renungan ditemani Tata dan juga Theo nih Pak. Waduh, keren-keren ya, ini mau udah siap nih. Pak untuk renungan. Aduh. Siap, hebat. Nah, untuk teman-teman yang di rumah juga nih, yang sedang mengikuti renungan pada pagi hari ini, jangan kalah semangat juga dengan Theo dan Tata ya Pak ya. Semangat pagi berarti harus semangat pagi juga. Sama kayak semuanya Tata semangat. Theo. Iya, waduh. Iya. Oke Pak, tapi sebelum kita melaksanakan renungan harian di hari Senin ini, di pagi hari yang indah ini, kita mau minta pertolongan Tuhan dulu ya. Oke, kita mau minta pertolongan Tuhan supaya renungan hari ini dapat bermakna untuk kita semua ya. Oke, kita mau mulai berdoa. Saya pimpin dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini kami telah dibangunkan dan juga Kau telah memberkati kami semalaman tadi. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Kami akan berusaha sungguh-sungguh agar segala pikiran, perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini, dan segala perbuatan kami ini berkenan padamu. Sebentar kami akan mendengarkan renungan hari ini Tuhan, kiranya renungan ini dapat kami jalankan yang baik, kami renungkan dengan sepenuh hati. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih Bu Novi sudah membuka renungan hari ini. Terus kita akan mendengarkan Injil Tuhan hari ini, Bu Novi. Wah, hari ini, iya, anak kita Theo sudah nggak sabar kayaknya sudah mau membacakan Injil. Injilnya diambil dari Injil Lukas ya. Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Anak-anak yang di rumah simak baik-baik ya. Temanmu Theo akan membacakan Injil untuk hari ini. Theo sudah siap? Siap, Pak. Oke, yuk. Ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Tetapi mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyak orang di situ. Naiklah mereka ke atas rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini?
siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Wah, Kristus. waduh, Oke. terima kasih untuk Theo ya Terima sudah membacakan Injil hari ini. Waduh Pak, tadi kita dengar-dengar yang dibacakan yang dibacakan oleh Theo ini sungguh menarik ya ceritanya sepertinya tuh Pak. Iya betul. Menarik itu, ya. Iya, menarik sekali. Iya, di situ selalu menceritakan tentang orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, di mana orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat itu sebenarnya orang yang taat beribadah, cuma ada cumanya, ya. Mereka selalu mencari kesalahan orang lain. Mereka selalu menganggap bahwa kelompok mereka itu adalah orang-orang yang suci. Selalu menganggap kelompok mereka itu orang-orang yang hebat. Sehingga kalau melihat orang lain itu selalu kayak jelek terus gitu ya, Bu Novi ya. Iya, Kayak jelek terus, ya kan? Ketika Yesus misalkan sering menyembuhkan di tempat-tempat ibadat, mereka juga mencari kesalahannya kan waktu itu. Dengan apa? Anak-anak ingat di dalam pelajaran agama? Misalkan pada masuk ke bait-bait Allah, Yesus menyembuhkan. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah harinya hari apa? Hari Sabat. Menurut mereka itu hari Tuhan. Iya, ya tidak boleh melakukan kegiatan apapun juga kalau nggak salah seperti itu ya Bu Novi ya. Iya betul. Tapi Yesus, iya, maksud berbuat baik kok harus dicegah-cegah, ditunda kan tidak. Kita harus berbuat baik kepada siapapun, ya, kepada teman-teman kita, siapapun yang membutuhkan pertolongan kita harus selalu berbuat baik. Ya. Nah, dalam bacaan Injil hari ini tadi tuh anak-anak semuanya ya, yang di rumah juga, bahwa kita melihat bagaimana iman si lumpuh dan kawan-kawan tadi, sehingga mereka tidak segan untuk membongkar atap rumah tempat Yesus sedang mengajar. Si lumpuh ingin disembuhkan oleh Yesus. Namun ternyata bukan hanya kelumpuhan fisiknya yang disembuhkan, melainkan juga jiwanya. Dosa-dosanya diampuni, sehingga orang-orang yang telah sembuh dari kelumpuhannya itu pulang dengan gembira. Bukan saja karena kakinya, melainkan juga jiwanya yang sembuh. Wah, luar biasa nih Tuhan kita, Bu Novi. Luar biasa ya. Tadi si lumpuh tadi cuma minta disembuhkan. Minta fisiknya. Ternyata Tuhan menyembuhkan jiwanya juga. Tadi yang sampai egoisnya si lumpuh ini sampai dengan kawan-kawannya itu sampai merobohkan atap rumah hanya ingin dia sembuh. Tapi ternyata kan sebetulnya Tuhan di dalam rumah itu sedang melakukan penyebaran Injil apa ya, sebetulnya Tuhan itu sedang menyembuhkan yang lain juga. Tapi karena egoisnya si lumpuh ini dia pengen menerobos nih, sepertinya halnya manusia ya. Kita kalau misalkan lagi ngantri makanan nih, pasti suka ngambilnya suka nggak sabar ya. Benar nggak? Kalau ngantri sesuatu itu suka nggak sabar ya? Benar nggak? Iya ya. Takut nggak kebagian. Takut nggak kebagian. Jadi buru-buru gitu.
ngantri makanan, ngantri karcis, ya kan? Kadang-kadang Iya. suka berebut, nggak sabar, ya kan? Nah, seperti itu. Halnya juga si lumpuh ini, itu tadi yang dikatakan Injil tadi, bahwa si lumpuh dan kawan-kawan ini sampai membongkar atap rumah supaya dia dapat disembuhkan duluan oleh Yesus gitu. Padahal tempat itu adalah tempat mengajarnya Tuhan Yesus. Tapi dia tidak segan untuk membongkar atapnya supaya dia sembuh. Tapi Tuhan berkata apa di situ tadi? Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Nah, dari situ berarti luar biasa ya Pak Heru ya. Bukan bukan dengan fisiknya saja, tapi Tuhan bersihkan dalam-dalamnya, jiwa kita juga Tuhan sembuhkan. Oke, tadi bacaan Injil Lukas hari ini sungguh luar biasa ya. Banyak pesan-pesan yang ingin disampaikan Tuhan Yesus kepada kita semua. Kepada Bapak Ibu guru, kepada anak-anak yang di rumah, kepada papa mama yang ada di rumah, ya, memberikan pesan yang baik. Coba sekarang kita tanya nih anak yang ada di studio Nirmala nih Bu Novi, tanya ke Novi sama si Tata nih, kita coba tanya ya. Tadi sebelum Pak Heru mulai bertanya, kira-kira pertanyaan gampang aja dulu lah. Apa yang Tata tangkap sama Theo? Tadi yang dibacakan Pak Heru tadi, yang pertama kali, terus kemudian Bu Novi tadi sudah, tentang kakinya yang lumpuh dan dosanya diampuni. Kira-kira, dari pesan Tuhan Yesus itu apa ya yang buat kita semua? Saat ini mungkin Pak Heru tanya ke Theo, misalkan, menurut Theo nih, kira-kira apa pesannya Theo? Bahwa Theo harus, misalnya apa, titik-titik, misalnya apa Theo? Tidak boleh mencari kesalahan orang, Pak. Betul, bagus sekali, keren, Ya, keren. Ya, kalau betul Theo, kalau kita mencari kesalahan orang itu dengan cepat sekali kita menemukan kesalahannya. 1, 2, 3, 4 banyak sekali. Tapi kalau mencari kelebihannya, kadang-kadang kita susah, ya kan? Kalau mencari kesalahan orang lain, kamu cari temanmu, kesalahannya apa temanmu? Wah, mudah sekali. Misalkan Tio mencari kesalahannya Tata, misalkan di sini. Tio akan cepat. Tata salahnya ini kekurangannya. Tapi kalau mencari kelebihan, kadang mikir dulu, apa ya kelebihan Tata ya? Jangan seperti itu ya. Jadi jangan mudah mencari kesalahan orang lain. Itu pesan dari Injil salah satunya. Kalau menurut Tata, kira-kira ada pesan apa lagi nih, Tak? Yang tentang kaki lumpuh tadi tuh, sama jiwanya diampuni. Apa kira-kira? Tidak boleh menerobos seenaknya. Oh ya, iya keren. betul. Iya, manusia Indonesia harus disiplin. Iya betul. Itu yang paling harus ya Pak ya di zaman Iya sekarang betul. harus diingatkan lagi kedisiplinan manusia. Bahkan Bagus iya sekali, menurut Tata. pengakuan ya harus membiasakan hidup antri, jangan menyerobot yang bukan menjadi giliran kita. Keren. Kira-kira ada lagi nggak anak-anak? Tadi tuh Tuhan Yesus menyembuhkan si lumpuh. Tuhan Yesus mengampuni orang yang dosanya banyak. Nah, apa coba? Apa pesannya? Pak. Itu berarti? Kayaknya saya deh yang jawab nih. Oh, Bu Novi aja. Waduh, Oke. iya deh. Gantian nih. Kan tadi Ya gantian aja. ya. Yuk, silakan. Ya. Oke. Apa Bu Novi? Kira-kira apa Bu Novi? Ini kita kadang minta sesuatu sama Tuhan. Kadang kita ngerasakan ya, kita ngerasa, oh Tuhan, kenapa ya? Kok aku minta ini, kok nggak dikasih ya? Kok dikasihnya yang lain ya? Nah, itu kita harus tahu Tuhan memberikan buah, tapi Tuhan juga memberikan pohonnya. Begitu Pak, kalau menurut saya. Keren. Jadi tidak hanya buahnya Tuhan kasih, tapi juga pohonnya, gitu. Jadi bukan hanya apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan, gitu Pak. Iya. Nah ingat ya anak-anak ya, untuk meminta sesuatu Tuhan pasti kasih yang lebih, tidak akan pernah kurang. Tuhan pasti kasih yang lebih. Kita bercermin dari si lumpuh tadi. Si lumpuh tadi hanya pengen dia sembuh. Dia cuma pengen sembuh, pengen bisa berjalan lagi. Tapi apa kita lihat?
Tuhan menyembuhkan jiwanya. Tidak hanya dia bisa berjalan, dia bisa mengangkat tempat tidurnya, tapi jiwanya sembuh. Sungguh baik Tuhan kita ya. Seperti itu Pak Bagus mungkin sekali. tambahannya. Iya, betul. Kalau dikasih pohon dikasih buahnya saja 1-2 kilo mungkin dimakan sebentar juga habis. Iya. Kalau kasih pohonnya, ketika habis nanti suatu saat pohon itu akan berbuah lagi, Iya, akan betul. berbuat lagi, terus tidak akan habis-habis. Itu artinya Tata, Theo, dan anak-anak yang ada di rumah bahwa kasih Tuhan akan selalu ada, tidak pernah habis. Tuhan akan mencintai kita semuanya dengan tulus, dengan ikhlas, ya, memberikan kasih sayangnya kepada umat manusia. Ya. Intinya tadi pesan yang diambil juga bisa juga anak-anak. Tadi kan Yesus sudah menyembuhkan. Artinya apa? Tuhan Yesus sudah menolong orang si lumpuh, ya kan? Iya, betul. Nah, itu menyadarkan kita semua, ya, bahwa kita juga harus ringan tangan, memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, contohnya sekarang misalnya nih, bentar lagi ada acara Natalan mungkin ya. Kemudian di gereja-gereja juga ada aksi Natal biasanya ya. Kita berbagi kasih. Kemudian ketika ada korban bencana alam, Sekolah Putra Nirmala selalu ambil bagian di dalam meringankan korban-korban bencana alam. Misalkan mengumpulkan dana, dananya langsung dikirimkan ke paroki, ke gereja, dari gereja kirimkan ke Bapak Uskup Bandung, lalu disalurkan ke daerah-daerah yang terkena bencana. Nah, jadi anak-anak kita diajak Tuhan Yesus juga untuk setiap permohonan-permohonan kita pasti dikabulkan. Ya, itu jaminan Tuhan Yesus, pasti dikabulkan. Tapi pastinya di sini bukan menurut versinya manusia, nah, versinya Tuhan, ya, bahwa Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan yang terbaik buat kita. Bukan terbaik berdasarkan manusia, tapi terbaik menurut waktunya Tuhan. Doa Tata, doa Theo, doa anak-anak semuanya pasti akan dikabulkan. Begitu ya, anak-anak. Jadi ingat untuk Untuk beberapa kata ini sebetulnya. Dialah yang membawa terang bagi kita yang hidup di dalam kegelapan dan membawa kabar gembira bagi kita yang seringkali mendengar kabar buruk di dunia. Nah, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan yang akan membawa rahmat, penebusan, dan penyembuhan bagi kita semua. Itu mungkin ya Pak ya dari Iya, renungan hari renungan hari ini. ini bagus sekali. Ya, Keren betul. sekali ini. Atau gini, sekarang sebelum ditutup mungkin si Theo sama Tata ada yang mau disampaikan atau bertanya mungkin. Boleh. Ada enggak? Barangkali mau tanya boleh, atau terkesan dengan bacaan Injil hari ini boleh. Kira-kira ada enggak yang mau disampaikan? Nggak usah malu. Oh, ada Theo. Oh iya Theo. Wah, tuh. Apa Theo? Yang disampaikan apa? Theo ingin bertanya, Pak. Oh ya. Kira-kira kita itu harus menolong orang berapa kali, Pak? Wih, pertanyaannya bagus sekali. Kita menolong orang berapa kali begitu? Udah kayak minum obat ya Pak ya, nanyanya ya. Berapa kali dalam sehari? Nah, kalau minum obat harus sesuai aturannya, Theo. Sehari 3 kali, berarti harus 3 kali, tidak boleh lebih. Kalau sehari perintahnya dokter hanya 1 kali, berarti harus 1 kali. Nah, gitu kalau aturan minum obat. Tapi kalau aturan tolong-menolong, kita bisa dikatakan tidak terhingga. Tidak ada batasnya. Iya, selama ada orang meminta tolong kepada kita, ya, selama kita juga mampu untuk menolong, maka kita hendaknya memberikan pertolongan. Jadi tidak ada batasnya, Tio, nggak ada berapa kali. Yang penting ada orang meminta tolong dan kita sanggup untuk menolong, maka kita wajib menolong. Sebagaimana Tuhan Yesus,
Ada yang tidak minta pun Tuhan Yesus beri kok. Apalagi ada yang minta, wah pasti diberi. Wah keren pertanyaannya, bagus. Ada lagi nggak? Jadi Tata tidak ada yang dapat. mau ditanyakan lagi nggak? Oke, Bagus Tata sekali. Oh mau Tata tanya. ada, Bu Novi. Tuh silakan. Tata ingin membalas kebaikan Tuhan dengan doa, mengasihi Ya. orang tua, dan berbagi berkat bagi sesama. Waduh, Wih, keren sekali. Sudah punya niat, keren nih, bagus nih. Keren dengan ya. ini ya, waduh Tata, Iya. semoga selalu Iya. berjalan dengan baik ya, niatnya Iya. Tata untuk membalas Berbagi. semua kebaikan. Iya, membalas. Iya. Oh, Tak, kalau mau membalas kebaikan orang tua, Bu tanya dulu Bu Novi. Membalas orang tuanya bagaimana, Tak? Kan Tata belum bekerja, belum punya uang. Nah, membalas kebaikan orang tuanya bagaimana nih contohnya, Tak? Membantu orang tua. Oh, keren. Misalnya? Membersihkan kamar tidur. Oh, keren. Menyapu. Iya. Seperti Kakak sudah lakukan itu? Sudah, Pak. Seperti Wah, pembiasaan di keren sekolah sekali, kita hebat. loh, Pak. Di sekolah kita Oke. juga mengadakan pembiasaan yang seperti itu. Oh iya, Jadi Tata kebiasaan ya. iya, jadi Iya. Tata sudah bagus sekali sudah melakukan hal itu. Ya. Dengan merapikan tempat tidur, kalian sudah menolong orang tua. Dan itu adalah ucapan terima kasih kepada orang tua, walaupun tidak diucapkan di mulut, tapi dengan perbuatan. Theo juga pasti sudah melakukan, Theo ya. Misalkan belajar tanpa disuruh, itu juga sudah termasuk membahagiakan orang tua. Ada tugas di GCR, nggak usah dikejar-kejar. Ayo Theo, ayo Tata, ayo anak-anak yang semuanya di rumah. Nah, orang tua nggak usah ngingetin, pasti anak-anak sudah mengerjakan. Artinya apa? Sudah berusaha untuk menyenangkan orang tua. Keren, Tata sama Theo. Ada lagi? Ada lagi enggak, Tata? Cukup ya Pak ya, mungkin. Waduh, keren-keren. Sudah cukup, keren. Mungkin sudah apa ya namanya, sudah mendengarkan Injil hari ini, sudah agak terbuka, bahkan. Sampai tadi Tata bilang mau membantu membalas. Sudah punya niat, iya, sudah punya niat membantu orang tua. Keren, ya. Theo juga mau menolong sesama berapa kali. Nah, wah keren ya. Maka untuk itu kita juga tadi apa yang Ibu bilang, Dialah yang membawa terang bagi kita yang hidup di dalam kegelapan dan membawa kabar gembira bagi kita yang mendengar kabar buruk di dunia. Jadi mau apapun kita minta, tapi Tuhan kasih yang paling lebih untuk kita. Nah, itu yang selalu ingat ya untuk anak-anak, untuk Theo, untuk Tata juga, untuk Mama dan Papa yang di rumah. Nah, kita sudah mendengarkan renungan nih Pak. Terus kita mau ngapain ya? Renungannya tadi sudah baik, tadi sudah punya niat-niat dari anak-anak kita yang hadir diwakili oleh Tata dan Theo tadi akan berbuat baik, membahagiakan orang tua, tadi menolong pekerjaan yang ringan-ringan saja. Si Theo juga punya niat mau menolong, bahkan tanya mau menolong berapa kali. Dan ternyata Tuhan Yesus menolongnya tidak terbatas, menolong terus selama orang itu membutuhkan bantuan kita. Wah, lumayan. Hari ini bagus sekali poin-poinnya, Bu Novi. Anak-anak kita hebat yang sudah hadir ini, mewakili teman-teman yang di rumah. Oke, terima kasih sekali. Renungan hari ini bagus sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Sepertinya kita kalau mau diteruskan, wah bisa lama. Ini seru nih temanya di Bu Novi. Tapi terbatas sama waktu ya. Ya, Tata, Theo ya, terbatas waktu. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita nyambung lagi. Nah, terus kita akhiri dengan doa penutup. Bu Novi tadi sudah, siapa ya yang sanggup mau doa penutup tadi? Theo apa Tata ya? Doa penutupnya siapa? Oh, Tata. Oh, Tata udah siap. Keren. Tadi Theo-nya sudah membaca Injil, berarti Tata yang memimpin doa penutup. Oke, yuk kita siapkan hati, pikiran kita. Anak-anak yang di rumah juga. Tata akan memimpin doa penutup. Silakan Tata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, semoga doa permohonan kami naik ke hadirat-Mu. Perkenankanlah kami mengabdi padamu dengan hati tulus, ikhlas.
agar kami layak menyambut misteri penjelmaan putra-Mu, sebab Dialah Tuhan, pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Salam Maria, Penuh penuh rahmat rahmat, Tuhan Tuhan sertamu. sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, Oke, keren, terima kasih, Tata. Tata. Terima kasih, Doanya. Tata. Sudah mimpin doa ya. Terima kasih, Tata Theo, sudah bergabung dalam renungan hari ini. Baik, Papa, Mama yang di rumah, anak-anak yang di rumah juga. Demikian renungan hari ini. Kita akan bertemu kembali pada renungan di hari berikutnya. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bye-bye semuanya. Bye-bye, Theo, Tata, makasih.